أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya
Kita telah diberi oleh Allah kesempatan menikmati hidup ini. Berarti masih banyak kesempatan diberikan Allah kepada kita. Masih ada kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Masih ada kesempatan untuk menambah ibadah. Masih ada kesempatan untuk memperdalam keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendudukkan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, bahwa peristiwa besar, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang luar biasa. Jangankan Mi'raj, Isra sudah luar biasa. Kenapa? Karena itu tidak bisa diempiris, tidak bisa diindra, tidak bisa dengan logika. Karena itu kemauan Allah. Karena itu adalah kemauan Allah yang maha besar. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat pertama surat yang ke-17 surat Isra ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Abdihi itu diartikan adalah Muhammad. Tapi masih ada khilafiyahnya di abdihi itu. Masih ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu Isra Mi'raj bukan rohani jasmani, tapi rohani saja. Diartikannya abdihi itu rohani. Pendapat yang lain mengatakan abdihi itu adalah rohani jasmani. Dia bukan mayat, tapi adalah orang yang hidup. Abdihi itu Muhammad. Maha suci Allah telah perjalankan hambanya Muhammad lailam pada malam hari. Jadi Allah memilih waktunya malam. Dari mana diperjalankan oleh Allah? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami berkati sekitarnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan sebahagian kebesarannya. Innahu huwas samiul basir. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin yang berbahagia, ada orang yang mengartikan bahwa Sami dan Basar ini itu Allah mendengar itu zat Allah katanya. Allah mendengar dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya. Karena tidak ada dikatakan dalam Quran itu sifat Allah. Sami'ul Basir. Tapi ada yang lain berpendapat, Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat itu sifat Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, itu sifatnya. Bagaimanakah orang yang berpendapat demikian? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang bertentangan kalau ada orang berpendapat tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah ini baru bertentangan dengan ayat Allah. Tapi dia meyakini
bahwa ini adalah perjalanan yang luar biasa di atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Atas kemauan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Kita baca dalam kitab Dardir. Sebelum Allah memperjalankan Muhammad ini, Allah telah mengutus Jibril. Jibril ini dalam hadis ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam situ mi'ati janahin. Hadis riwayat Muslim. Jibril itu sayapnya 600 sayapnya. Situ mi'ati janahin dalam hadis. Nabi mengatakan aku melihatnya. Berarti Nabi bertemu dengan Jibril barangkali secara langsung dengan izin Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Sebelum Nabi Muhammad itu diperjalankan, lebih dulu dibedah dada Nabi Muhammad. Ada yang menafsirkan dikeluarkan dari dada Muhammad itu ada alaqah sauda. Ada daging yang hitam kata tempat bernaungnya iblis dan setan. Keluarkan, dibersihkan Nabi. Kenapa dibersihkan? Karena akan dimasukkan sesuatu yang bersih ke dalam. Akan masukkan akidah, masukkan akhlak ke dalamnya. Dibersihkan tempatnya. Kaum muslimin yang berbahagia. Nabi Muhammad Isra itu ada yang mengatakan dengan burak, ada yang mengatakan burak itu artinya kan kilat. Tapi ada memang dalam kitab Dardir memang itu hewan yang dikirim Allah dari surga. Burak. Perjalanannya itu bagaikan kilat. Kaum muslimin yang berbahagia. Di waktu Isra inilah Allah akan memperlihatkan linuriyahu min ayatina. Akan memperlihatkan kebesaran Allah. Apa saja yang dilihat waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu? Di antaranya yang dilihat oleh Nabi itu perjalanan itu adalah orang yang memecah kepalanya sendiri. Kepalanya dipukulnya. Kepalanya dipecahnya. Baik sudah dipecah, baik lagi, sehat lagi, dipecah lagi. Muhammad pertama bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa itu? Itulah contoh Muhammad. Umat engkau yang berat kepalanya mengerjakan salat yang akan kita jemput hari ini. Berat kepalanya sujud kepada Allah. Kepala itu akan dipecahnya sendiri. Ini kata Jibril. Kepalanya akan dipecahnya sendiri nanti. Kaum muslimin yang berbahagia. Apalagi yang dilihat oleh Nabi. Orang yang panen tanaman padi. Panen, ditanam, masak, panen lagi. Saat itu juga panen. Wahai Jibril, itu siapa? Itu orang adalah umat engkau yang suka berinfak. Suka bersedekah dia. Suka menolong orang dia. Suka memang rumah Allah dia. Nanti mereka akan panen. Akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar, kata Jibril. Kaum muslimin yang berbahagia. Apalagi yang dilihat oleh Nabi waktu Isra dan Mi'raj itu adalah orang yang mencakar munggahnya dengan kuku panjangnya. Ini siapa pula Jibril? Ini orang yang suka menjatuhkan nama orang, yang suka memperbunjingkan orang, yang suka menyatukan karir orang ini orang. Ya senang dia kalau orang jatuh. Nah, inilah dia, berarti dia mencakam mukanya sendiri. Itu diantara yang dilihat oleh Jibril bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang berbahagia.
Nabi meneruskan perjalanan. Ada juga dikatakan Nabi itu berhenti di Madinah, yang disebut kota Munawwarah. Ada juga Nabi itu berhenti di Baitul Lahmi, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ada juga mengatakan Nabi itu berhenti di Sajar Musa, tempat Nabi Musa berhenti waktu dikejar Fir'aun. Ada juga menyatakan bahawa Nabi itu berhenti terakhir dia adalah di Bukit Tur Sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ada yang mengatakan Nabi itu berhenti di Masjidil Aqsa yang terakhir. Kaum muslimin yang berbahagia, di Masjidil Aqsa inilah Nabi diberikan hidangan 2 gelas minuman, 1 arak, 1 susu. Nabi mengambil air susu. Sadaqta Muhammad, kata Jibril, engkau benar. Untung air susu yang kau ambil. Kalau tidaklah umat engkau nanti akan banyak menjadi Yahudi, banyak menjadi Nasara nanti. Tapi untunglah Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi baru melaksanakan Mi'raj. Ini naik ke atas itu Mi'raj. Kaum muslimin yang berbahagia, dibaca dalam kitab memang melalui langit itu, bukan langit tapi langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Langit ke-6 dan ke-7 inilah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim, karena yang mengisi Timur Tengah itu semuanya adalah banyak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beranak 2, pertama Ismail, kedua Ishak. Itulah yang mengisi Timur Tengah, keturunan daripada Ibrahim. Itulah barangkali yang akan dibaca dalam salat, ya, berselawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu orang akan bertanya, kapankah salat 5 waktu ini diwajibkan? Dalam hadis An Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usri bihi salawatul khamsina summa nukisat hatta ju'ilat khamsan. Itu hadis bahwa Nabi diwajibkan salat 5 waktu kapan? Adalah lailata usri bihi, di waktu malam Isra Mi'raj itulah. Artinya perintah itu datang dari Allah. Berapa banyak perintah itu? Salatul khamsina, 50 waktu. Summa nukisat hatta ju'ilat khamsan. Minta kurang, minta kurang dari 50 menjadilah khamsan, 5 waktu sehari semalam. Hadis itu selanjutnya Ba'ad mengatakan yang 5 waktu itu dihitung juga 50. Tapi kalimat khamsina tetap ada, tapi ada kalimat khamsan, 5 waktu sehari semalam. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu akan bertanya lagi, kenapa rukun Islam itu 5, tapi yang 1 ini kenapa dipanggil oleh Allah Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha untuk memberikan perintah salat itu? Ya, perintah puasa itu diberikan cukup wahyu turun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi tentang perintah salat, Allah memanggil malaikat Muhammad, Allah memanggil Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk naik untuk Isra dan Mi'raj, kan diberikan perintah salat 5 waktu sehari semalam. Inilah dalam hadis tadi, furidat ala Nabi sallallahu, diwajibkan kepada Nabi. Ya, kapan diwajibkan? Lailata usri bihi salawatul khamsina, 50 waktu. Summa nukisat hatta ju'ilat khamsan.
Akhirnya jadilah 5 waktu semalam. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa salat itu kan bukan saja Allah mengatakan aqimus salat, dirikan salat. Berarti diperhatikan makna itu adalah membuktikan salat itu, bahwa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu adalah bukan dalam salat tapi di luar salat. Mendirikan salat. Bagaimana perbuatan orang ini sudah membuktikan dia salat? Lihat perbuatannya, lihat tingkah lakunya, lihat perkataannya bagaimana. Aqimus salat, dirikan salat. Dalam salat tidak ada orang yang berbuat dosa, tapi setelah keluar salat bagaimana? Bagaimana sikapnya? Bagaimana buktinya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa salat itu as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Nabi mengatakan tiang agama, nama saja tiang, berarti penting sangat. Kalau adalah orang yang tidak mengajarkan salat, ini meruntuh agama, meruntuh agama. Salah satu pertanyaan orang yang memasuki neraka sakar adalah jawabnya, walam naku minal muslimin. Kami tidak mengerjakan salat ini. Jawabnya, kenapa kamu masuk ke neraka sakar ini? Ya, karena kami tidak mengerjakan salat. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam salat kan ada berdiri, ada rukuk dan sujud. Sujud itu melambangkan apa? Bahwa kepala dengan telapak kaki ya sama datarnya. Kenapa itu? Itu hikmahnya adalah orang yang salat itu, orang yang beriman itu, orang bertakwa adalah dia adalah rendah hati, tawadu, dia tidak sombong, dia hilang sifat sombongnya. Apa yang akan disombongkan? Dengan harta sombong, hancur sebagaimana Qarun. Dengan kekuasaan sombong, bagaimana Firaun, hancur juga. Bagaimana sombong? Tidak ada. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat. Apa yang tersombong? Yang sombong itu adalah sifatnya iblis. Ya, diusir dari surga karena sombongnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat mau sujud, tapi iblis tidak mau. Ya asjudu liman khalaqta tina ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani la yaumil qiyamah la atanikan dzurriyyatahu illa qalila. Ini tidak mungkin kami akan sujud kepada Adam ini. Ya, mana yang baik kami dengan dia? Oleh karena itu, wahai Allah, tolonglah hidupkan kami sampai hari kiamat. Kami akan goda anak cucunya. Kami akan goda anak cucunya, kata iblis. Kami akan goda terus. Kami akan selalu mengiringinya. Di mana mereka bisa sesat, di mana mereka bisa melakukan maksiat, di mana mereka bisa melakukan dosa. Kami akan terus. La in akhartani ila yaumil qiyamah la atanikan dzurriyyatahu illa qalila. Kecuali yang tidak bisa kami goda, wahai Allah, hanya sedikit yang tidak bisa. Banyak yang bisa kami goda. Sudah diputuskannya, sudah diponis oleh iblis. Banyak banyak orang yang tergoda daripada yang tidak. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian khutbah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma bi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.